Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini saya teringat pengalaman kemarin hari ketika saya pulang kerja dan kebetulan tidak bisa diantar sampai ke rumah, jadi saya turun di pom bensin dan saya nyari ojek online. Dan untuk mempercepat mendapatkan tumpangan ojek online, saya mendekati pangkalan ojek yang kebetulan tidak jauh dari situ. Saya kemudian berdiri persis di depan bapak-bapak, abang-abang yang sedang berkumpul menunggu orderan. Kemudian saya apply orderan. Saya pikir ojek yang akan mengantar saya adalah salah satu di antara ojek yang ada di belakang saya. Ternyata tidak. Ternyata aplikasi saya itu justru nyampenya ke ojek yang berada sekitar 2 atau 3 kilo dari tempat saya karena memerlukan waktu sekitar 4 menit untuk sampai ke tempat saya menunggu. Ini jadi saya kepikiran, kenapa bukan ojek yang di belakang saya ini yang justru mendapat orderan, kenapa justru sinyalnya jatuh ke ojek yang berada lumayan jauh dari tempat saya menunggu. Dan yang terpikir oleh saya kemudian adalah bahwa apa yang terjadi kemarin itu juga mungkin dialami oleh banyak di antara kita ketika kita apply orderan taksi maupun ojek online, yang datang justru yang nyangkut itu justru ojek yang jauh dari tempat kita. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Allah sudah mengatur sedemikian rupa rezeki yang Allah distribusikan kepada makhluknya. Tidak lantas kemudian secara matematis kalau saya berdiri di dekat ojek yang ada di situ kemudian ordernya jatuh ke situ, tapi ketika Allah menghendaki sinyal itu sinyal itu diarahkan ke ojek yang memang harusnya menerima orderan itu, yang memang harus menerima rezeki dari Allah lewat aplikasi yang saya apply tersebut. Dan ini juga sering kita alami dalam berbagai kesempatan. Misal kami kalau Sabtu atau hari Minggu suka jalan keluar sekeluarga, dan ketika sampai pada waktunya makan siang, di antara kami tuh saling punya keinginan masing-masing. Yang satu pengen Kentucky, yang satu pengen Hokben, yang satu pengen pizza, yang satu pengen lainnya. Dan di antara sekian diskusi itu akhirnya kami memilihkan salah satu makanan untuk kami makan bersama-sama, dan itulah yang kemudian rezeki yang Allah takdirkan untuk si pedagang ini lewat kesepakatan yang kami buat untuk mengisi perut kami yang lapar. Jadi pelajarannya adalah bahwa kita jangan pernah takut rezeki kita tertukar, apalagi takut rezeki kita dipatok ayam. Tidak, ayam itu tidak pernah ngambil rezeki kita, pun rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan teman kita, dengan tetangga kiri kanan kita, bahkan dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan keluarga kita pun tidak akan pernah tertukar. Jadi kalau kita seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu kemudian uring-uringan ketika ada teman kita yang menurut kita kerjanya biasa-biasa saja, menurut kita kerjanya bahkan tidak lebih baik dari kita, tapi posisinya lebih tinggi dari kita, tapi kemudian gajinya lebih tinggi dari kita, dan lain sebagainya. Kenapa? Yaitu tadi jawabannya, rezekinya mungkin bukan rezeki kita, rezeki orang yang
mendapatkan posisi dan jabatan yang lebih tinggi dari kita, gajinya pun lebih tinggi. Itu lumrah, itu wajar, dan itu yang harus kita sadari, bahwa yang namanya rezeki itu tidak lantas ditentukan karena kita pintar semata, karena kemudian kita loyal semata, karena kemudian kita rajin, karena kemudian ijazah kita itu hebat, karena ijazah kita kemudian berderet, karena kemudian kita punya akses ke atas dan lain sebagainya. Tidak. Rezeki itu sudah ada kadar, ada takaran, dan ada waktunya. Jadi kalau memang rezeki kita sudah ditakar seperti itu, maka itulah yang akan kita dapat, dan kapan waktunya pun pasti akan sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan, bukan karena keinginan kita, bukan karena kemudian kita yang ngatur Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita berusaha, itu bukan untuk mendikte Allah agar kemudian rezeki kita sesuai dengan kehendak kita. Benar bahwa kemudian ada rezeki yang kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita, ya memang itu saat itulah kemudian rezeki kita kadarnya seperti itu, waktunya sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi lagi-lagi jangan pernah berpikir bahwa kemudian apa yang kita terima itu karena kepintaran kita, karena kesolehan kita, karena kemudian doa kita. Tidak. Berdoa itu memang diharuskan, tapi tidak lantas kemudian doa itu untuk mendikte Allah. Sekali lagi, jadi ketika kita bermohon, kita bermunajat, kita berdoa, itu sebuah bentuk pengakuan dari kedoiban kita. Ya Allah, saya bermohon kepadamu untuk dikarenakan rezeki, karena kita tidak bisa menciptakan rezeki sendiri. Kemudian ya Allah, berikan saya kecukupan, karena memang kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Jadi bukan untuk mendikte Allah. Sekali lagi, doa itu sebagai bentuk penghambaan kita, karena kita merasa, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang memang didesain oleh Allah sebagai makhluk yang harus selalu bergantung kepadanya, dibalik sebutan kita sebagai makhluk yang sempurna. Katanya memang manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, tapi dibalik itu kita tetap sebagai makhluk memiliki berbagai keterbatasan, memiliki berbagai hal-hal yang tidak bisa kita raih dan kita bisa lakukan sendiri, yang dengan itulah kemudian kita bermohon kepada Allah, bermohon agar kemudian segala kebutuhan dan keperluan kita dicukupkan. Bahwa di teman-teman saya punya member itu subordinat sekitar 20 orang lebih, yang setiap akhir tahun saya harus mengevaluasi kinerja teman-teman ini untuk menentukan kadar bonusnya berapa, naik tidaknya posisinya, kemudian kenaikan gajinya berapa, dan lain sebagainya. Saya berusaha secara objektif untuk memberikan nilai yang terbaik sesuai dengan kadar dan kapasitas saya untuk memberikan penilaian kepada teman-teman. Itu sudah saya memberi nilai yang sama atau bahkan melebihkan satu orang sesuai dengan faktanya, tapi kadang-kadang justru orang yang menurut saya itu tidak atau belum layak mendapatkan promosi atau tidak harus naik gajinya, tapi dengan berbagai pertimbangan kadang-kadang justru level yang atas mempromosikannya, justru kemudian mendapatkan gaji yang lebih besar. Dan itu bukan 1-2 kali terjadi, itu hampir setiap tahun terjadi. Dan yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa benar saya memberikan penilaian, tapi rezeki itu bukan saya yang menentukan, sama sekali bukan. Meskipun saya memberikan nilai istimewa semua, memberikan kredit 10 semua atau 8 semua, tapi tetap bahwa kadar rezeki yang diterima oleh kita, oleh teman-teman itu ya bukan dari kita, bukan dari saya yang memberikan nilai, tapi dari Allah. Allah lebih tahu kalau saya hanya menilai berdasarkan pandangan mata saya yang sangat terbatas. Ketika kemudian
saya menilai bahwa pekerjaan teman-teman ini bagus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh saya dan oleh perusahaan, maka saya memberikan nilai yang bagus. Sebaliknya ketika kapasitasnya atau kinerjanya ada performanya tidak sesuai atau belum mencapai level yang tertentu, tentu saya memberikan nilai sesuai dengan kapasitasnya. Tapi lagi-lagi itu bahwa saya yang memberikan penilaian langsung pun bukan pihak yang berhak untuk memberikan rezeki kadarnya berapa kepada bahkan boleh dikatakan anak buah saya sendiri. Itu yang terjadi. Dan kenapa kemudian Allah memberikan kadar rezeki yang berbeda-beda, yaitu tadi salah satunya agar kita menyadari bahwa rezeki itu bukan kita yang menentukan, bukan kita yang kemudian berhak mengotak-ngatik kadar dari Allah dan waktunya kapan. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Di depannya tuh awalam yara Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kemudian awalam taro Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dua-duanya menyatakan ayat itu bahwa Allah akan melakukan. Kadang-kadang kita ngerasa gini, kita sudah tahajudnya rajin, kita sedekahnya rajin, kita ke masjidnya tiap hari, tiap waktu, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, kok rezekinya tetap seret, tetap rezekinya lebih orang yang jarang ke masjid, orang yang mungkin tidak pernah tahajud, kenapa kemudian rezekinya lebih banyak, mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, sementara orang yang kelihatannya secara dohir rajin ke masjidnya, kemudian orangnya baik dan lain sebagainya, rezekinya tidak sebanyak mereka yang jarang ke masjid. Ya dari situ saja sudah kita bisa pahami bahwa memang ibadah itu bukan untuk mencari kekayaan, bukan kemudian untuk mengejar materi, tapi semata sebagai penghambaan bagi kita kepada Allah sebagai pencipta kita. Ada banyak orang yang tidak pernah sholat tapi bandanya, hartanya banyak, pabalatak, tidak terhitung jumlahnya. Tapi ada orang yang hari-harinya dipenuhi dengan pengabdian kepada Allah dalam tanda kutip, tapi selalu hidupnya kekurangannya. Dari situlah kita diajari Allah, ditantang oleh Allah untuk berpikir. Ya salah satunya tadi bahwa ibadah itu ya memang sebagai pengabdian kita. Kalau kita ngabdi, ya tergantung bagaimana penilaian Allah kepada kita, bukan karena kemudian kita justru ketika kita merasa sudah menjadi orang soleh, kemudian kita menggugat Allah, kenapa saya nggak kaya-kaya padahal saya selalu tahajud, kenapa nggak saya kaya-kaya padahal saya sudah riadoh, kenapa saya sudah sedemikian banyak sedekah kok rezeki saya seret. Ya tidak seperti itu artinya ibadah kita belum ikhlas, ibadah kita belum yang diinginkan, belum sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Ada pengalaman menarik yang saya alami ketika itu saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sehingga kemudian saya dipertemukan dengan seorang alim, dengan seorang kiai yang saya dikasih amalan sama Pak Kiai itu. Udah amalin ini 40 malam. Akhirnya saya mengamalkan sesuai dengan petunjuk Pak Kiai tersebut, sehingga malam ke-37 dari saya pertama kali mengamalkan itu menjelang akhir 3 hari menjelang 40 hari itu, tiba-tiba entah gimana ceritanya saya tertidur di depan TV, dan persis jam 1 malam saya terbangun, dan ketika itu ternyata TV masih dalam keadaan menyala, dan ketika saya bangun itu lagi ada pagelaran wayang golek, dulu zamannya Pak Asep Sunandar Sunaryo. Dan ketika saya baru terjaga, saya sampai sekarang teringat persis apa yang disampaikan Pak Sunandar Sunaryo itu lewat tokoh si Cepot. Jadi Cepot tuh bilang gini, ari maneh mah ibadah teh kaos budak leutik, kalau bahasa Indonesia
Kamu mah ibadah tuh masih seperti anak kecil gitu. Kemudian Nayaga, para pengiringnya itu nanya, kunaon, kenapa ibadah saya masih dianggap anak kecil? Iya, kata si Cepot. Kamu mah ibadah itu mau tahajud, mau menaikkan, mau wiridan, mau mengamalkan ini dan itu tuh karena ingin sesuatu atau karena takut sesuatu. Kamu sekarang tahajud, melekkan, itu karena kamu takut miskin, karena kamu pengen kaya, bukan karena Allah, kata si Cepot dalam bahasa, tapi beda dalam bahasa Sunda. Saya diam, ini Cepot ngomong ke saya seolah-olah menunjukkan kepada saya bahwa memang saat itu ketika saya mengamalkan amalan itu saya pengen kaya, jujur saya pengen kaya. Jadi uh, iya ya, saya kepikiran ternyata saya tahajud selama 37 malam itu bukan karena Allah, tapi karena saya pengen kaya. Kemudian lanjutan ceritanya itu, siapa bilang gini, lihat anak kita, kata dia, anak kita itu kalau disuruh mandi saja, dia harus diiming-imingi sesuatu dulu atau ditakut-takuti. Nak, ayo mandi, nanti ibu kasih permen. Atau nak, ayo mandi, kalau enggak ibu sentil. Seperti itu. Nah, kamu itu ibadah seperti itu. Kamu ibadah itu karena takut kekurangan dan pengen kaya, bukan karena Allah. Saya malam itu juga batalin riyadhah saya karena rumasa, karena saya merasa bahwa selama 37 malam itu saya mau tahajud, saya mau riadohan, saya mau ngewirid itu karena pengen kaya, bukan karena Allah. Jadi dari pengalaman itu uh, saya share ke teman-teman bahwa ibadah itu adalah kebutuhan dan kewajiban kita yang korelasinya dengan kekayaan itu mungkin tidak secara langsung. Jadi sekali lagi bahwa ibadah kita semata karena Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk menghamba, beribadah kepada, bukan untuk kemudian minta kekayaan. Entoh nanti kalau ada jatah kita, ada waktu yang tepat pada kita, insya Allah kita akan diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi kalau bahasa syariatnya, bahasa kita, bahasa manusianya, dengan ibadah itu, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu kemudian kita zikir dan lain sebagainya, sejatinya menata hati kita, bertujuan untuk menata hati kita agar hati kita menjadi lebih baik. Kita dengan riyadhah itu, dengan ibadah itu, kemudian pertama kita belajar untuk tawadu, untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk yang harus selalu tergantung kepada Allah, kepada Sang Pencipta, karena kita tidak dibekali kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Dengan itu, dengan tawadu itu akan mengurangi kadar kesombongan kita, mengurangi takabur kita. Kemudian dengan ibadah kita berlatih sabar, bahwa sholat itu harus tumak nina. Nah, tumak nina itu adalah latihan kesabaran bagi kita untuk bagaimana kita segenting apapun tidak buru-buru agar tetap bisa menjalankan sholat, menjalankan ibadah kita dengan sabar. Kemudian juga ibadah itu, ya banyaklah, ibadah itu intinya untuk membersihkan hati kita, membentuk hati kita, menata hati kita. Nah, ketika hati kita sudah tertata, hati kita sudah bersih, hati kita sudah baik, maka akan lahir karakter-karakter yang baik. Kita akan menjadi pribadi yang sopan, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, kita akan menjadi pribadi yang kemudian gemar menolong, kita kemudian menjadi dermawan, kita kemudian menjadi orang yang santun, orang yang ramah, orang yang teko seliro, orang yang kemudian menghormati orang lain, orang yang kemudian bisa bekerja sama dengan siapapun. Ketika akumulasi karakter baik yang terbentuk dari ibadah kita itu, itulah yang disebut magnet rezeki. Siapa
yang tidak mau bekerja dengan kita kalau kitanya sudah menjadi orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang baik, orang yang kemudian bisa memegang amanah. Siapapun orang yang kemudian bisa melihat karakteristik kebaikan yang sudah menempel, terbentuk, dan termanifestasi dalam keseharian kita, pasti ingin bekerja sama dengan kita. Ketika kita menjadi memiliki karakter yang tadi, yang positif tadi, sabar, jujur, istiqomah, rajin, loyal, ketika kita ngelamar pekerjaan, insya Allah itu akan terbaca oleh perusahaan itu. Ketika interview misalnya, maka perusahaan itu akan memberikan atensi yang lebih kepada karakter kita. Jadi yang dinilai oleh perusahaan itu bukan semata ijazahnya bagus, tapi justru karakter kita, bagaimana cara kita menjawab, bagaimana cara kita kemudian bersikap, berbicara, itu justru yang menjadi penilaian. Saya sering atau beberapa kali saya menginterview dan beberapa kali itu pula kami memutuskan untuk mengambil atau merekrut karyawan itu bukan yang nilainya bagus, bukan yang secara akademis itu ijazahnya bagus, tapi justru kami melihat potensi yang tidak tertulis di ijazah itu. Mungkin bahasa Inggrisnya kurang, mungkin matematikanya kurang, tapi ada sisi lain yang kami nilai dari kesopanannya, dari caranya berbicara, dari caranya kemudian memandang kami sebagai interviewernya, kemudian bagaimana dia beruluk salam. Itu yang justru kadang-kadang jauh lebih menentukan daripada sekedar nilai di rapot, nilai di ijazah. Dan itu bukan terjadi secara kebetulan. Ada proses, ada ada upaya yang harus dilakukan oleh setiap kita untuk bisa memiliki karakter-karakter positif tadi. Potensinya setiap kita punya. Potensinya setiap orang bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Palmaha pujuruha wa taqwaha. Jadi kita dibekali potensi untuk menjadi orang baik atau menjadi orang yang sebaliknya, orang yang berkarakter negatif. Nah, ibadah itu untuk meningkatkan, mengembos, mengupgrade nilai-nilai positif kita, karakter positif kita, yang dengan itu sekaligus menekan karakter negatifnya. Tidak akan pernah bisa bersamaan yang namanya sifat tamak itu berbarengan dengan sifat pemalu. Orang tamak pasti akan hilang atau berkurang rasa malunya. Tidak akan bersamaan orang yang dermawan dengan kebengisan. Ketika kebengisannya dominan, maka rasa dermawannya akan tertekan. Sebaliknya, ketika orang itu dermawan, maka sifat teganya, sifat bengisnya akan berkurang. Makanya ketika ibadah itu, yaitu bagaimana kita menata hati kita agar menampilkan, agar menempatkan karakter-karakter positif kita berada pada posisi yang mudah, yang paling mudah bisa kita akses. Ya, ibarat kalau file-file di komputer itu kan ada file-file lama, ada file-file yang mungkin tidak terlalu penting, ada, atau bahkan ada file-file yang sudah kita tidak tahu itu file apa dan dari mana, tapi kemudian kita lupa untuk menyimpannya di folder yang rapi, sehingga ada di desktop tuh dikit-dikit ke aksesnya itu lagi berita atau file yang tidak kita butuhkan. Sementara ketika kita mencari file yang justru kita butuhkan, kita lupa nyimpennya di mana. Nah, hati kita pun gitu. Kita menata hati kita dengan cara ibadah, dengan cara riadoh, dengan cara zikir dan lain sebagainya, agar kita menempatkan karakter sabar kita itu di desktop, di short term memory kita, sehingga kemudian ketika ada momen, ada hal yang mengharuskan kita sabar, kita langsung bisa mengaksesnya tanpa harus ngotak-ngatik, ini sabarnya gimana ya, sabar tuh ada batasnya nggak,
Bagaimana saya bisa sabar ya? Itu karena kita menempatkan file kesabaran kita itu di tempat yang jauh di dasar hati kita. Jadi yang muncul di permukaan, di desktop pikiran kita itu justru sifat yang sebaliknya. Kemudian bagaimana kita menempatkan sifat tawadu juga di desktop. Jadi di desktop itu, di desktop pikiran kita nih, bukan di komputer, ada bisa apa, shortcut kesabaran, shortcut keikhlasan, shortcut tawadu, shortcut dermawan, shortcut ramah, shortcut cinta kasih, kemudian tenggang rasa atau posiniro, itu biarin muncul di desktop, sehingga kapanpun kita nyari kita tinggal klik saja. Kita tidak perlu nyari-nyari ke dalam-dalam. Ketika kita perlu sabar, tinggal kita klik. Ketika kita perlu tawadu, kita perlu rendah hati, kita tinggal klik. Ketika kita mau berderma, di situ ada shortcut kedermawanan. Ketika kemudian kita mau menolong orang, di situ ada shortcut ulas kasih. Ketika kita kemudian ingin membantu sesama, di situ ada shortcut ringan tangan dan lain sebagainya. Jangan sebaliknya, yang di desktop itu shortcut kemarahan, kebencian, dengki, iri, ujub, takabur, sombong, pelit dan lain sebagainya. Ketika kita menempatkan file dengan komposisi yang salah, dengan tempat yang salah, maka ketika kita ingin berbagi nih, justru kita ngekliknya shortcut kepikiran. Aduh, kalau saya nyumbang uang saya nggak ada lagi, gimana nanti? Nggak jadi nyumbang. Kalau kemudian shortcut yang ada di desktop itu adalah shortcut kebencian, even kita tidak tahu kesalahan orang itu apa kepada kita, even kita tidak mengenal orang itu, ketika ada orang lain ramai membicarakan orang tersebut, kita ikut-ikutan membenci, kita ikut-ikutan mengomentari, kita ikut-ikutan kemudian memberi tanggapan yang negatif dan lain sebagainya. Jadi jangan salah menempatkan file-file hati kita, file-file karakteristik kita itu di posisi dan tempat yang benar, desktop. Kayak di teman-teman mungkin di layar depan itu selalu ada shortcut yang sering kita pakai. Ada WhatsApp, ada video, ada foto biasanya, atau ada apa lagi yang paling depan, sehingga kita nggak perlu scroll, tinggal begitu kita buka handphone sudah ada shortcut kita. Nah seperti itu, hati kita pun harus ditata seperti itu. Karakter mana yang kita butuhkan, karakter mana yang sering kita pakai, karakter mana yang seharusnya kita gunakan, itu yang harus kita simpan paling depan, yang paling atas dari struktur hati kita. Jadi kita lebih mudah untuk mengaksesnya, kita lebih sering mengaksesnya daripada kemudian karakter-karakter sebaliknya. Karena ada banyak yang salah kaprah ketika berbicara bahasa hati gitu. Ini saya melakukan ini dari hati saya membenci dia sepenuh hati saya, sepenuh jiwa saya. Nah itu benar, kebencian itu datangnya dari hati, tapi itu dari folder yang salah, dari shortcut yang salah. Karena kebencian itu adalah sesuatu yang tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Semakin kita benci sesuatu, semakin kita benci kepada seseorang, maka dunia akan semakin sempit. Mau ke sini ada si itu, nggak enak. Mau ke sini ada si eta, nggak enak. Mau ke mana, nggak mau ketemu orang yang kita benci. Sempit dunia ini. Berbeda kemudian ketika kita selalu berbaik sangka, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kemanapun kita langkah, semua bisa jadi teman kita. Semua bisa kita jadikan partner kita untuk sekedar berbincang pun, itu sebenarnya suatu yang menjadi dunia kita lebih luas. Jadi salah satu alasan saya pakai cincin itu sebenarnya bukan karena saya gaya-gayaan, karena sebenarnya saya nggak terlalu suka aksesoris, tapi ini adalah modal dasar saya untuk berdiplomasi. Jadi ketika saya berkunjung ke sebuah instansi, misalnya ke bea cukai atau ke pajak, kan biasanya tuh perlu ice breaking, karena kalau bertemu dengan pejabat-pejabat itu agak susah, agak kaku.
Nah, ice breakingnya tuh ini. Biasanya saya selalu bilang, kalau kebetulan si lawan bicara atau partner ini uh, menggunakan atau memakai cincin, saya selalu menanyakan lebih dulu, Pak, cincinnya bagus ya Pak, itu cincin apa? Nah dari situ itu udah ice breaking, udah lancar. Oh enggak, ini mah cincin biasa saja gini-gini. Nah akhirnya dari situ barulah kita ngobrol, kami ngobrol ke materi intinya apa keperluan saya ke situ. Tapi uh, diplomasi ala cincin itu masih sering saya gunakan, sering saya pakai ketika bertemu dengan orang-orang baru di tempat yang baru, yang saya perlu ngobrol, yang perlu saya kemudian minta advice-nya, salah satunya dengan ice breaking-nya ini. Jadi bukan karena gaya, saya juga nggak ngerti ini batu apa, nggak ngerti. Jadi itu uh, jadi obrolan malam ini tadi, bahwa jangan pernah takut rezeki kita tetap tukar. Barang 1 sen pun tidak akan pernah rezeki kita tertukar. Kalau hari ini jatah kita 10.000, ya pasti 10.000, tidak mungkin kita dapat 10.500. Tapi kalau kadar kita memang 100.000, ya harus pasti kita dapat 100.000. Hanya pesannya, jangan kemudian kita menjadikan rezeki yang sudah Allah, ini rezeki saya, pastilah akan Allah kasih. Kemudian kita tidak berupaya atau tidak bekerja, kita malas-malasan. Oh rezeki saya sudah segini. Yang ngomong rezeki kita sudah segini itu siapa? Benar bahwa Allah sudah memberikan menjatah, memberikan kadar kepada rezeki kita. Tapi kan kita tidak tahu berapa besar yang Allah sudah siapkan untuk kita nih. Misalkan kita, saya mah nggak perlu ngapa-ngapain, toh rezeki juga udah diatur oleh Allah. Ngapain saya capek-capek kerja? Gak seperti itu. Mungkin Allah sudah menyiapkan jatah kita itu misalkan 10 juta per hari. Tapi karena kitanya malas, kita hanya dapat 100.000 sehari dengan alasan bahwa jatah saya mah 100.000. Kita mah cek urang, itu mah kata kita. Tapi kita kan nggak tahu Allah tuh memberikan kapasitas kita tuh berapa. Jadi Allah sudah sediakan. Tinggal bagaimana kita menjemputnya dengan ikhtiar kita, dengan kasar kita. Jangan memponis bahwa rezeki kita itu segitu. Jadi ketika kita sudah berusaha, berupaya maksimal dengan segenap uh, totalitas kita sebagai manusia, kemudian kita dapatnya segitu, ya emang seperti itu. Jangan belum-belum, saya sudah pasrah kepada Allah, rezeki saya mah sudah begini, sudah segini. Lah yang punya kadar kan bukan kita, tapi Allah. Bahwa kadar itu ada pasti, tapi bagaimana kemudian kita berupaya maksimal, itu wajib. Kita wajib melakukan kasar, kita wajib melakukan upaya-upaya untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan untuk kita. Jadi itu mudah-mudahan kita tidak lagi dibayang-bayangi oleh perasaan tidak enak karena teman yang bareng-bareng kita itu sudah lebih advance dari kita, sudah lebih maju dari kita. Dan ini juga saya alami sendiri ketika teman-teman yang dulu sama-sama kuliah, sama-sama ngekos bareng, sama-sama kemudian kami berjuang dari bawah. Sekarang beliau alhamdulillah dikaruniai Allah kelapangan rezeki yang luar biasa, mobilnya sudah 11. Dan dari situ saya bisa belajar bahwa memang kalau waktunya kaya tidak harus pinter banget, tidak harus kemudian punya segalanya, tidak. Ketika Allah menghendaki seseorang memiliki mobil 11 itu, ya dengan mudahnya Allah memberikan itu. Jadi sekali lagi, kewajiban kita adalah berikhtiar. Hasilnya itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takar, sudah Allah sesuaikan waktunya dan kapasitasnya untuk kita. Jangan takut tertukar. Jadi kita nggak perlu lagi iri, nggak perlu kemudian uring-uringan ketika ada orang yang tiba-tiba beli mobil lagi, tiba-tiba rumahnya nambah lagi, tiba-tiba
pulang pergi umrohnya tiap bulan, tidak perlu kita ini. Ya itu kadar, itu emang bagian mereka, tinggal bagaimana kemudian tugas kita lagi-lagi adalah bagaimana kita berupaya terus memperbaiki diri kita sekemampuan kita. Mastata'tum, beribadahlah kepada Allah tuh mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa tahajudnya 2 rakaat ya 2 rakaat, kalau kita bisa tahajud 4 rakaat ya alhamdulillah, kalau lebih dari itu ya alhamdulillah. Kemudian menjaga sholat 5 waktunya juga sedapat mungkin on time, bukan hanya in time tapi on time. Kemudian juga riadohnya sedapat mungkin ya datang riadoh. Hasilnya ya kembalikan kepada Allah. Tidak semua orang yang riadohnya tiap hari kemudian langsung mendapatkan karomah, langsung mendapatkan mukjizatnya, tidak. Ada kadang-kadang orang yang tidak pernah ke majelis, tidak, jarang riadohnya, tapi justru Allah berikan kelebihan itu banyak. Itu lagi-lagi uh, memberikan pelajaran dan pesan kepada kita bahwa Allah akan melapangkan atau menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kuncinya itu, kalau kita pengen rezeki kita lapang, jadilah orang yang dikehendaki Allah. Kalau bahasa kitanya nurutnya lah ke Allah. Cek Allah kianya kia, cek Allah ke timur ya ke timur, cek Allah ke baratnya ke barat, suruh ke selatannya kita ke sana, suruh ke utara ya kita melangkah ke sana. Gak usah kemudian kita terlalu banyak berimprovisasi untuk mencari-cari jalan sendiri, karena kuncinya tadi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasawwa tanzilul mulka mimman tasawwa tu'izzu man tasawwa tudhillu man tasawwa biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi yang mulia, mau jaya, mau mulia, mau kaya itu mangtasa, sesuai yang dikehendaki Allah. Maka kalau ingin jadi punya jabatan, ya jadilah orang yang dikehendaki Allah. Ketika ingin menjadi orang mulia, ya jadilah orang yang dikehendaki Allah. Ketika ingin apapun itu, jadilah dan belajarlah untuk menjadi orang yang dikehendaki Allah. Caranya mangga tanyakan ke guru-guru kita bagaimana agar menjadi orang yang dikehendaki Allah. Insya Allah dengan itu apapun yang kita lakukan orientasinya lillah, dan hasilnya itulah wala quwata illa billah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.